Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam fil lisani yafqahu qawli. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu senantiasa berbuat baik, meningkatkan amal ibadah meskipun kita bekerja sehari-hari, dan jangan lupa kita memanfaatkan momen-momen bulan puasa ini sebagai sarana kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Bahkan ketakwaan harus kita tingkatkan sehingga kita benar-benar tergolong menjadi umat yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa yang telah diberi janji oleh Allah dengan kehidupan yang baik kelak nanti di akhirat. Sesungguhnya semulia-mulia manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iman adalah pokok tingkah laku orang beriman untuk melengkapi diri sebagaimana ahli surga bisa bervariasi, dan justru iman itulah yang mendorong orang melakukan variasi tingkah laku. Iman dan amal soleh, iman dan infak, iman dan teguh hati, iman dan takwa, iman dan lain-lain. Amal soleh saja, infak saja, teguh hati saja, atau takwa saja tanpa berlandaskan iman, pengakuan iman tidak menjamin seseorang masuk surga. Untuk memperoleh pengakuan iman dari Allah, disyaratkan adanya saling cinta atau saling sayang di antara kaum muslimin, dan termasuk juga bersikap adil kepada sesama. Ketahuilah bahwa sikap adil baik dalam perkataan maupun perbuatan harus dimiliki oleh seorang muslim, sebab berkata tidak adil adalah termasuk dari perbuatan dosa besar. Perihal bersikap adil dalam perkataan maupun perbuatan banyak diterangkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah wa idza qultum faddilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berkata maka hendaklah kalian berlaku adil kendati pun dia adalah kerabatmu. Quran surat Al-An'am 152. Dan dalam surat lain dijelaskan pula, falyatawakkalullahu wal yaqulu qawla syadida. Oleh karena itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah lewat hadis-hadisnya juga menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa bersikap adil dalam perkataan dan perbuatan. Di antara sabda-sabda Rasulullah yang menerangkan tentang anjuran untuk memiliki sikap adil dalam perkataan dan perbuatan adalah wa an Abi Amir wa qilla Abi Amrata Sufyan ibni Abdillahi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qala la as'alu anhu hatta ghairaka qala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabro maqta indallahi an taqulu ma la taf'alun. Menjaga lisan adalah bagian dari tanda-tanda kesempurnaan iman. Bila lisan seseorang terpelihara dari pembicaraan bohong ataupun dusta, berarti hatinya lurus. Dan bila hatinya lurus, maka sempurnalah iman yang akan menghiasi dirinya. Karena itu penting sekali bagi seorang mukmin untuk memelihara lisan. Jangan sampai berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, secara dasar pengertian adil yang pertama, kata adil berasal dari kata kerja ya'dilu aqlan wa udulan wa adla, dan kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf ain, dal dan lam yang makna pokoknya adalah al-istiwa, keadaan lurus, dan al-wijaj, keadaan menyimpang. Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata adil berarti menetapkan hukum dan benar dengan benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau sewenang-wenang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau bahkan sewenang-wenang. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Jika kita pun mengakui hak hidup orang lain, kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka diri sendiri. Keadilan adalah pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menurut hak dan menjalankan kewajiban. Dalam bahasa yang lain, adil adalah memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan ketentuan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Bukan hanya sekedar bergantung kepada akal manusia semata. Adil dapat diartikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Norma-norma, aturan-aturan yang berlaku, aturan yang berlaku sesuai dengan sistem Allah. Contohnya, kalau datang terlambat untuk membeli tiket misalnya, maka tidak lazim untuk langsung menerobos ke depan. Hendaknya menempati posisi belakang atau mengikuti antrian mengambil dari paling belakang ke loket lagi. Keadilan sangat diperlukan bagi negara, khususnya manusia pada umumnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan ini dapat dilihat di berbagai bidang, diantaranya politik, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan negara.
Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata adil, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik dan benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang tidak patut dan tidak semena-mena. Adil menurut ahli sunnah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8-10 diterangkan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah akan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan, mereka itulah penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Ayat di atas menerangkan bahwasanya jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, karena sifat adil akan berbuat takwa kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Tidak dapat dipungkiri Al-Quran meningkatkan sisi keadilan dan kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya dengan mudah kita lalu dihinggapi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme Al-Quran sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil. Dengan keadilan, dunia akan dipenuhi dengan kemakmuran. Harta benda akan berkembang dan bertambah banyak. Penguasa akan merasa aman dan pemerintahnya akan berumur panjang. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat dan menghancurkan dunia dan merusak serta mengotori hati-hati manusia dari kezaliman dan merupakan lawan dari keadilan. Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwa mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat adil dalam firman-Nya yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang beriman itu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaknya yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali. Dan perintah Allah, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah selalu mencintai orang-orang yang mempunyai perilaku baik dan adil. Salah satunya yaitu berlaku adil terhadap sesama. Quran surat An-Nahl ayat 90. Dari ayat-ayat di atas, wajib bagi Allah untuk memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dan memberi siksa kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Tu'mah, yaitu ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya, itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu adalah orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah bahwa kepada Nabi SAW, dan mereka meminta agar Nabi membela Tu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi. Kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu adalah Tu'mah,
Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'man dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Dari sisi kandungan ayat di atas bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa kebenaran agar dapat mengadili seluruh umat di dunia. Keadilan memiliki banyak aspek yang dapat ditunjukkan, antara lain yang pertama, adil terhadap Allah Ta'ala, yaitu dengan tidak berbuat syirik dan beribadah kepadanya. Dalam beribadah kepadanya, mengimani nama-namanya dan sifat-sifatnya, menaati dan tidak bermaksud kepadanya, senantiasa berzikir dan tidak melupakannya, serta mensyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak mengingkarinya. Dan yang kedua, adil terhadap sesama manusia, yaitu dengan memberikan hak mereka dengan sempurna tanpa menzaliminya sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, adil terhadap sesama keluarga, anak dan istri, yaitu dengan tidak melebihkan dan mengutamakan salah seorang di antara mereka atas yang lainnya atau kepada sebagian atas sebagian yang lainnya. Dan yang keempat, adil terhadap perkataan, yaitu dengan berkata baik dan jujur, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak berkata kasar, bersumpah palsu, menghibah saudara seiman, seagama, dan yang lain-lain. Yang kelima, adil dalam berkeyakinan, yaitu dengan meyakini perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan keyakinan yang pasti bahwa keraguan sedikit pun dan tidak meyakini hal-hal yang tidak benar dan menyelisihi keduanya. Yang keenam, adil dalam menetapkan hukum memutuskan perselisihan yang terjadi antara manusia, yaitu dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukum dan pemutus perkara tersebut. Hikmah bagi orang berlaku adil. Yang pertama, orang yang adil akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apabila seorang adil berkuasa, maka keadilannya akan memelihara kekuasaannya. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang adil. Orang yang adil tidak akan mengganggu dan menyakiti orang lain ataupun makhluk lainnya. Pemilik sifat adil berhak untuk mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Keadilan akan membawa pemiliknya untuk berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada tali Allah, agama Islam, dan berpegang teguh kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan tanpa basa-basi. Keadilan dalam Islam mencakup segala sisi kehidupan. Keadilan merupakan jalan menuju surga. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Sejak dari kecil kita selalu diajarkan sikap sopan santun, jujur, adil, berbagai aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua kita, oleh keluarga kita di dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial. Pembelajaran tersebut bertujuan agar kita sejak dini dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai atau norma-norma dalam diri kita, dan sendirinya akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dalam lingkungan masyarakat kita. Apabila aturan-aturan yang berlaku dilanggar, maka orang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya, bila kita meludah sembarangan atau berbicara kotor kepada orang lain, dan hukumnya adalah berupa teguran, atau kita tidak akan menjadi bahan omongan, atau kita akan menjadi bahan omongan yang buruk di kalangan masyarakat kita. Di dalam kelompok masyarakat memiliki tolak ukur atau standar moral yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh setiap orang di dalamnya masyarakatnya, yaitu standar moral yang berhubungan dengan berbagai persoalan, apa-apa saja yang menguntungkan atau merugikan manusia atau anggota kelompoknya. Dan penentuan standar moral itulah merupakan bagian dari etika. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar setiap orang dapat menerapkan semua aturan dalam masyarakat dengan baik dan benar, maka setiap orang perlu menanamkan berbagai sikap yang baik seperti kejujuran, keadilan. Sebab apabila seseorang telah memiliki sikap jujur dan adil, maka ia akan selalu bersikap dan berkata jujur di dalam kehidupannya sehari-hari, terutama dalam menjalankan pekerjaan dan menuntut adanya sikap kejujuran.
sehingga ia akan mudah dapat percayaan dari orang lain dalam menjalankan tugas tertentu. Bersikap adil pun tak kalah pentingnya karena lebih menyangkut hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal hubungan antara pimpinan dan mengatur masyarakatnya ataupun bawahannya. Dalam bekerja, setiap orang dituntut untuk dapat bersikap adil, yaitu untuk membeda-bedakan atau berbuat semena-mena terhadap orang lain. Karena apabila kita dapat berbuat jujur dan adil kepada orang lainnya, maka kita dihormati oleh orang lain. Setiap orang memiliki berbagai pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan bidangnya dan kelebihannya masing-masing. Selain tuntutan untuk dapat profesional dan menjalankan pekerjaannya, setiap orang dituntut untuk dapat mematuhi berbagai aturan dan etika yang berlaku di lingkungan kerjanya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlakukannya sikap jujur dan adil dalam bekerja, di mana dalam setiap bekerja seseorang harus dapat jujur dan berkata ataupun dalam menyelesaikan pekerjaan. Misalkan seseorang yang bekerja di bidang laporan keuangan, maka dia seharusnya dapat menyajikan laporan keuangan yang sempurna tanpa dikurangi atau ditambah-tambahkan. Dalam suatu organisasi usaha, setiap orang yang satu dengan yang lainnya pastinya akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, atau bagian yang satu akan berhubungan dengan bagian yang lainnya. Karena atasan akan berhubungan dengan bawahannya, ataupun sebaliknya. Seorang pemimpin harus dapat berbuat adil dalam membuat keputusan, karena baik ataupun buruknya keputusan yang diambil akan berdampak kepada kegiatan perusahaannya, terutama untuk para pegawai. Begitu juga para pegawai yang bekerja di dalam usaha atau perusahaan tersebut, dalam bekerja berusaha dapat membuat adil pada pegawai lain dan tidak menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada saat ini banyak sekali orang yang tidak lagi dapat bersikap jujur dan adil. Hal ini dapat dilihatnya dari semakin maraknya korupsi yang dilakukan para koruptor yang tak lain adalah pegawai atau pejabat pemerintah. Mereka menggunakan jabatannya untuk dapat mencuri uang negara dalam jumlah miliaran rupiah, bahkan triliun. Banyak sekali dana dari pemerintah yang seharusnya diberikan pada rakyat untuk pembangunan negara malah digunakan untuk kepentingan sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Mereka sebenarnya mengerti bahwa di dalam pekerjaan mereka butuh bersikap jujur dan adil, namun mereka tidak memahami dan melaksanakannya dalam aktivitas kehidupannya. Mereka pun sebenarnya menyadari bahwa tindakan mereka dapat merugikan banyak orang atau menghancurkan usaha tempat mereka bekerja, tapi karena mereka lagi mementingkan keuntungan, kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, mereka pun dengan mudah melakukannya tanpa memperdulikan aturan dan etika yang melanggar mereka. Tidak dapat dibayangkan apabila setiap orang yang bekerja di dalam bidangnya masing-masing sudah tidak mempunyai adil di dalam dirinya, pastinya akan terjadi berbagai macam kehancuran, kekacauan, kegalauan di segala aspek kehidupan. Misalnya, aspek perekonomian akan menjadi hancur, kehidupan masyarakat menjadi miskin dan jauh dari kesejahteraan, dan tindak kejahatan dari ketidakadilan akan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita miliki sikap adil dan bersikap jujur. Sebagai peranan sangatlah penting dengan bersikap jujur dan adil, maka orang lain akan dapat memberikan kepercayaannya kepada kita dalam hal yang dianggapnya penting. Seperti kita akan dipercaya oleh pimpinan kita untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan pemimpin yang memiliki sikap adil dan jujur dalam dirinya, ia akan disegani dan menjadi panutan
bagi bawahannya, bahkan masyarakat banyak. Subhanallah. Sebagai penutup, adil adalah memutuskan perkara sesuatu dengan ketentuan Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan ketentuan Rasulullah dalam As-Sunnah, bukan hanya sekedar tergantung pada akal manusia semata. Dan dapat dikatakan juga sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan salah satu firman Allah menjelaskan bahwa berlaku adil, yaitu dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran. Marilah kita selalu menjunjung tinggi keadilan dan menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena itu tugas utama pokok manusia dalam menegakkan keadilan terhadap diri dan keluarga dan masyarakat. Sebagai penutup, marilah kita selalu beristiqomah, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana dalam perlombaan di dalam dunia selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Akan tetapi perlombaan menurut agama Allah tidak akan merugikan satu dengan yang lainnya. Yang menang semakin dekat kepada Allah, dan yang kalah sebagai sarana introspeksi diri supaya lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita selalu menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang adil dan jujur, seperti lebah, selalu makan yang baik, makan sari bunga, dan kemudian mengeluarkan sebuah madu. Begitu juga kita sebagai manusia, selalu makan yang baik, berbuat adil dan jujur, supaya kita bisa mengeluarkan perbuatan yang baik pula kepada orang lain. Dan janganlah kita hidup seperti lalat, makan makanan yang kotor, yang haram, yang dilarang oleh agama dan Allah. Hidupnya pun tidak bermanfaat, selalu mendatangkan penyakit bagi manusia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita selalu istiqomah kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita ridhonya dan selalu menggolongkan kita sebagai umat-umat yang bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.